Perkenalkan, nama saya Intisyegian dengan NPM 239002, di mana sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang prosedur pelaksanaan psikodiagnostik. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan psikodiagnostik. Yang pertama yaitu prosedur awal psikodiagnostik. A yaitu mengidentifikasi klien. Ini meliputi bagian mengidentifikasi identitas dan informasi yang ada pada klien tersebut. Identitas klien ini meliputi identitas yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Identitas yang dilakukan secara langsung yaitu identitas dengan klien itu sendiri, dan identitas yang dilakukan secara tidak langsung itu yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat dia kerja. Lalu yang kedua itu merumuskan masalah yang berkaitan dengan si klien tersebut. Masalah tersebut yaitu masalah keadaan emosional si klien. Yang ketiga yaitu melakukan autoanamnesa dan holoanamnesa. Nah, ini yaitu usaha mencari data klien dengan kliennya langsung atau dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, masalah si klien ini yaitu kita harus mencari tahu apa penyebab dari si klien tersebut mengalami hal tersebut. Nah, kita otomatis harus mencari tahu dengan si klien itu sendiri atau dengan teman-teman di sekitarnya, baik itu dengan orang tuanya atau dengan pasangannya. Lalu yang keempat yaitu melakukan wawancara dan observasi untuk mendapatkan informasi baru mengenai situasi klien atau mengecek informasi yang telah ada ataupun yang diragukan. Nah, ini yaitu meliputi memastikan atau mewawancarai si klien tersebut agar psikolog atau kita itu tidak salah paham tentang masalah yang dialaminya. Lalu yang kelima yaitu melakukan satu tes atau serangkaian tes sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, ini misalnya tes IQ atau tes bakat. Yang keenam yaitu melakukan diagnos dan treatment. Nah, dengan melakukan analisis terhadap data yang terkumpul, maka akan diperoleh kesimpulan dan akan ada hasilnya, sehingga kepribadian si klien ini dapat dideskripsikan dan diklasifikasikan serta diprediksi. Nah, hasilnya tersebut itu akan dianalisis dan diinterpretasikan dan akhirnya akan ditetapkan treatment atau pengobatan yang cocok dengan masalah si klien tersebut. Yang B yaitu pendekatan dalam pemeriksaan psikologis. Yang pertama yaitu pendekatan perilaku atau behavioral. Nah, dasarnya adalah teori belajar prakondisional yang menetapkan rewards dan punishment dalam membentuk suatu perilaku atau menghilangkan suatu perilaku yang kurang adaptif. Nah, masalah tingkah laku ditetapkan melalui indikasi. Yang pertama, tingkah laku yang berlebihan. Nah, seperti tingkah laku yang berlebihan itu seperti makan terlalu banyak, tidur terlalu banyak, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu tingkah laku yang kurang. Ini di sini maksudnya yaitu hilangnya semangat dia untuk belajar, terus malas bekerja, dan malas untuk melakukan aktivitas lainnya. Yang ketiga itu tingkah laku yang kurang wajar. Misalnya itu dia mengompol, fobia, dan lain sebagainya. Nah, selain tingkah laku abnormal, tingkah laku positif juga perlu dicatat yang kemudian dapat diberikan penguatan agar tingkah laku tersebut tetap ada dan semakin meningkat. Yang kedua itu teknik objektif. Nah, teknik objektif ini juga teknik psikometrik atau psikotes yang menekankan pada sifat-sifat atau traits dan faktor-faktor tingkah laku. Nah, yang keduanya ini dijadikan dimensi-dimensi yang akan diukur dari kepribadian si individu. Nah, adapun beberapa skala objektif yang telah dibuat dan digunakan secara luas antara MMPI, EPPS, 16PF, KUDER, AC Personality Inventory, dan lain sebagainya. Skala objektif pada umumnya bersifat self-report inventory yang memiliki asumsi pada dasarnya bahwa
individu adalah orang yang paling tahu tentang keadaan dirinya. Oleh karena itu, karena si individu ini tahu dengan keadaan dirinya, maka dia akan lebih memahami tentang dirinya. Yang kedua itu individu mempunyai kemampuan dan kesediaan untuk menyatakan keadaan dan penghayatan menurut apa yang diinginkan dia. Asumsi dalam skala ini adalah kejujuran individu. Sebab jika individu berbohong, maka hasilnya akan tidak menggambarkan dirinya sendiri. Nah, jika kita melakukan tes terhadap individu tersebut, maka dia harus menjawab dengan jujur tentang diri dia sendiri. Nah, jika dia berbohong, maka itu tidak mencerminkan tentang diri dia sendiri. Seperti itu maksudnya. Lalu yang ketiga itu teknik proyektif, di mana dasar teori proyektif ini dianya adalah teori psikoanalisa dari Freud, yang berusaha untuk memahami hal-hal yang didasari pada kepribadian individu tersebut. Nah, teknik ini membuka sebagian kemungkinan respon dan multi emosional, yang artinya aspek-aspek yang diungkapkan dan dianalisa. Selain itu, teknik proyektif meliputi individu atau kepribadian secara totalitas, holistik, menyeluruh. Artinya, dari satu respon yang banyak aspek yang sekaligus dinilai. Terdapat 5 macam kategori proyeksi menurut tipe respon dari subjek. Yang pertama yaitu teknik asosiasi. Misalnya asosiasi bebas, di mana subjek memberikan respon atas rangsangan dengan kata bebas, di mana subjek di mana ide atau respon pertama yang muncul ketika mengimplementasikan rangsangan tersebut. Lalu yang kedua itu teknik konstruksi, di mana subjek membuat sesuatu, biasanya bercerita atau gambaran yang disebut dengan TAT. Itu sempat kita singgung di materi sebelumnya. Yang ketiga itu teknik menyelesaikan, yakni subjek dituntut untuk menyelesaikan suatu tugas. Lalu teknik memilih dan menyusun, di mana menurut subjek suatu teknik ini, individu itu memilih beberapa alternatif rangsangan yang diberikan, dan kadang-kadang dengan permintaan untuk menyusun suatu urutan. Lalu yang kelima itu teknik ekspresif, di mana subjek harus menyelesaikan atau memberi tugas untuk gaya dan isi pikiran sendiri melalui suatu proses aktivitas tertentu. Nah, misalnya yaitu DAP. Lalu yang kedua yaitu kita masuk administrasi tes, di mana administrasi tes ini meliputi yang pertama administrasi umum. Administrasi umum ini pun terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menyiapkan alat tes, mengecek alat tes, dan mempersiapkan ruangan tes. Nah, kita kan nggak mungkin kalau melakukan tes itu dengan sembarangan atau dengan begitu saja. Kita harus menyiapkannya dengan semata mungkin, karena mungkin tes ini tidak mungkin berulang kali dilakukan, karena ini menyangkut individu seseorang. Nah, menyiapkan alat tes itu dia ini mencangkup semua instrumen dan peralatan yang digunakan dalam tes tersebut. Lalu mengecek alat tes ini maksudnya memeriksa kendala dan fungsi alat tersebut. Nah, jika memungkinkan ada kerusakan pada alat tersebut, sesegera mungkin ditukar atau diganti dengan yang lebih memadai. Lalu mempersiapkan ruangan tes, di mana menyiapkan lingkungan dan ruangan yang sesuai dan kondusif serta nyaman bagi para peserta. Lalu yang kedua itu melaksanakan tes, yang meliputi inform konsep, prolog, pengadministrasian tes, observasi umum dan khusus. Di mana inform konsep itu dianya memberikan informasi kepada peserta tentang tujuan dan prosedur serta hak mereka selama mereka melakukan tes tersebut. Lalu prolog, di mana memberikan penjelasan singkat tentang tes yang akan dilakukan kepada peserta. Lalu pengadministrasian tes, di mana instruksi dan penjelasan yang diberikan untuk menyelesaikan tes sesuai dengan format dan prosedurnya. Lalu observasi umum dan khusus, di mana observasi umum ini dianya memastikan hasil tersebut diproses dengan benar. Lalu observasi khusus itu maksudnya itu langkah-langkah tambahan yang mungkin diperlukan, misalnya kalibrasi ulang tentang alat tes tersebut. Lalu epilog atau penutup tes, di mana epilog ini
tahap akhir dari tes tersebut, di mana waktu hasil tes dievaluasi. Lalu scoring test, di mana scoring test ini itu merupakan proses penilaian atau perhitungan skor berdasarkan jawaban yang diberikan oleh para peserta. Lalu yang terakhir yaitu laporan hasil praktikum atau tes, di mana laporan hasil ini dokumen yang berisi informasi tentang hasil dari suatu tes para peserta tersebut yang telah dilakukan. Lalu kita merujuk kepada pelaksanaan tes, di mana administrasi tes adalah urutan penyelenggara atau pelaksanaan pengetesan dari awal sampai akhir, disertai laporan tertulis secara lengkap yang berisikan kesimpulan, interpretasi hasil, dan disertai dengan rekomendasi. Nah, berikut adalah urutan tes secara lengkap. Yang pertama yaitu tes kelompok dengan persiapan adalah sebagai berikut. A. Menetapkan jumlah subjek yang mau dites, di mana tujuannya untuk memastikan bahwa sampel yang diuji itu cukup untuk representatif untuk menghasilkan hasil yang dapat didasarkan ke populasi yang lebih luas. Nah, jika itu memungkinkan. Yang B itu menyiapkan ruangan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pengetesan. Nah, jika kita melakukan tes namun ruangannya tidak nyaman, otomatis kan para peserta itu tidak nyaman. Oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa lingkungan dan peralatan yang digunakan pada saat tes itu sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan mendukung kelancaran tes tersebut. Lalu yang C itu menyiapkan buku tes atau alat tes dan segala perlengkapannya atau buku kunci, norma dan lain-lainnya. Nah, ini maksudnya itu untuk memastikan bahwa semua materi yang diperlukan dalam tes tersebut disiapkan dengan baik sebelum tes tersebut dimulai. Tidak mungkin tes tersebut dimulai tanpa adanya persiapan. Otomatis nanti tes tersebut akan sangat buruk. Yang kedua itu pelaksanaannya. Nah, di sini kita masuk pelaksanaannya. Yang A yaitu subjek dipersilakan untuk memasuki ruangan tes dan dipersilakan untuk duduk di kursi yang telah disediakan sesuai nomor ujian atau absensi. Nah, ini tuh tergantung pada situasi atau peraturan yang telah dibuat. Yang B itu tester memberikan salam dengan mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada subjek untuk mengikuti tes dan meminta kepada mereka untuk bekerja sama dengan memperhatikan aturan atau prosedur dan instruksi yang disampaikan oleh tester atau psikolog. Nah, pemberian prolog tes ini akan berlanjut ke pengisian lembar daftar riwayat hidup. Yang C itu asisten atau tester membagikan lembar jawaban dan tester segera memandu untuk pengisian identitas subjek pada lembar jawaban yang tersedia. Nah, tester bertanya ini kepada peserta, apakah semua peserta itu udah mendapatkan lembar jawaban dan lain-lainnya. Lalu yang D itu setelah identitas pada lembar jawaban telah diisi, maka asisten ini membagikan buku tes dalam keadaan tertutup. Ini dimaksudnya tuh subjek tidak dapat membuka buku tes sebelum mendapatkan aba-aba mulai dari psikolog atau tester. Nah, sebelum memulai, tester bertanya kepada semua peserta apakah sudah mendapatkan buku soal dan lain-lain. Nah, yang E itu setelah subjek mendapatkan buku tes, maka tester memberikan instruksi untuk membuka buku tes pada halaman petunjuk. Nah, misalnya halaman 1 itu asisten atau CO tester itu harus berkeliling memperlihatkan halaman yang dibuku oleh subjek. Nah, apabila subjek membuka pada halaman yang lain, maka asisten berhak memberikan teguran atau mengarahkan untuk membuka halaman yang telah diinstruksikan oleh psikolog. Lalu yang F itu tester atau psikolog membacakan petunjuk tes dengan jelas sampai selesai. Ini disertai dengan contoh ya, karena para peserta itu belum bisa untuk mengisi tanpa adanya contoh. Lalu bertanya apakah sudah jelas. Nah, jika ada yang belum jelas, maka akan diulangi atau dijelaskan kembali oleh psikolog tersebut. Yang G itu jika semua sudah jelas mengenai petunjuk pengerjaannya, maka subjek diminta untuk mengerjakan soal-soal tes tersebut. Nah, ini dimaksudkan itu setelah para peserta itu paham tentang yang dijelaskan oleh psikolog, maka aba-aba
aba-aba mulai langsung diberikan kepada para peserta sambil menekan tombol stopwatch untuk memulai waktunya. Lalu yang H itu jika waktu pengerjaan tes selesai, maka tester atau psikolog akan memberikan aba-aba berhenti atau stop. Stop lalu dengan menekan stopwatch secara bersamaan dengan mengatakan waktu telah habis. Lalu letakkan alat tulis saudara. Nah, psikolog itu setelah tes tersebut selesai dan waktu itu telah menunjukkan angka yang telah ditentukan, maka si tester atau psikolog itu memberikan aba-aba berhenti, lalu stopwatch pun diberhentikan. Maka semua peserta itu harus berhenti dan tidak ada yang masih mengerjakan. Lalu yang I itu asisten atau CO tester mengumpulkan lembar jawaban dan buku tes, kemudian mengecek jumlah masing-masing lembar jawaban dan buku tes. Nah, untuk memastikan apakah lembar itu sudah semua terkumpul dari para peserta, maka asisten atau CO tester itu dianya menghitung kembali. Lalu yang J, setelah selesai maka dilanjutkan pada pengerjaan tes berikutnya dengan prosedur yang sama. Yang K yaitu jika buku tes terdiri dari beberapa subtes yang harus dikerjakan berurutan, maka selesai subtes yang pertama segera disusul dengan subtes berikutnya sampai selesai. Nah, jika selesai dengan tes yang pertama maka disusul dengan tes yang berikutnya. Setelah selesai subtes pertama maka subjek tidak boleh membuka lembar yang berikutnya sebelum mendapat aba-aba dari tester. Nah, ini dilakukan sesuai dengan prosedur. Jadi tidak ada yang memulai duluan dan tidak ada yang masih bekerja pada saat tes sedang berlangsung. Nah, asisten atau CO tester itu harus melakukan observasi agar subjek tidak membuka lembar berikutnya. Nah, pengawasan dalam tes ini juga harus ketat, itu maksudnya. Yang ketiga itu tahap penyekoran hasil pengerjaan tes, di mana yang A yaitu mengoreksi atau men-scoring pekerjaan tester, perlu disediakan kunci jawaban tes dengan lengkap. Nah, para pengoreksi ketika mengoreksi atau memberikan penilaian maka perlu untuk adanya jawaban terlebih dahulu agar tidak salah dengan jawaban para peserta. Lalu yang B itu tiap lembar pekerjaan di scoring dan jumlah skor yang benar ditulis pada baris atau kolom tertentu sesuai dengan letak pada lembar jawaban masing-masing tes yang telah disediakan. Nah, jika pada saat lembar pengerjaan penilaian itu dilakukan, maka baris atau kolom tertentu itu sesuai dengan letak jawabannya. Tidak seperti misalnya jawaban nomor 1 terletak di bawah soal nomor 2, tidak seperti itu. Artinya berurutan. Soal nomor 1 letak jawabannya berdekatan dengan soalnya, seperti itu. Lalu yang C itu setelah selesai maka dimasukkan pada daftar skor atau kolom yang telah disediakan sesuai dengan format lembar jawaban tes yang tersedia. Nah, setelah selesai tersebut maka skor tersebut dimasukkan pada kolom yang telah disediakan, seperti itu. Lalu jika semua skor tes telah masuk dalam kolom atau tempat skor, maka selanjutnya memasukkan skor mentah atau awal ke dalam skor baku atau skala dengan merujuk pada nilai norma yang disediakan sesuai dengan masing-masing tes. Lalu selanjutnya itu setelah tes memiliki setiap tes itu memiliki aturan tersendiri baik dalam buku, alat tesnya, instruksi pengerjaannya, waktu pengetesannya dan tata cara pengetesannya. Nah, setiap tes itu dia memiliki prosedurnya agar tujuannya yaitu agar semua dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu setiap tes itu memiliki kunci jawaban dan norma yang berbeda-beda. Cara pengoreksiannya yang berbeda-beda, memasukkan norma yang berbeda-beda. Nah, maksudnya yaitu soal tersebut memiliki jawaban yang berbeda. Oleh karena itu, pengoreksiannya tersebut harus berbeda-beda, tidak sama. Asisten atau CO harus menguasai CO tester harus menguasai seluruh teknik pengadministrasian tes yang dilaksanakan. Nah, CO tester harus dengan cermat dan tepat memberikan psikoringan agar tidak terjadi kesalahan. Nah, itulah fungsi dari asisten dari psikolog tersebut. Yang B itu membuat laporan pemeriksaan psikologis, di mana laporan pemeriksaan psikologis ini adalah sarana
untuk mengkomunikasikan data. Nah, hasil-hasil dari investasi dari masing-masing data tersebut diorganisir dan disistematisir, kemudian disimpulkan sehingga menjadi pemahaman mengenai klien yang utuh. Nah, hasil dari tersebut itu dapat menyimpulkan menyimpulkan tentang kepribadian dari peserta tersebut. Itulah tujuan dari hasil pemeriksaan psikologis tadi. Lalu laporan psikologis tersebut harus mematuhi beberapa syarat nih. Nah, antara lain yang pertama itu kejelasan laporan. Nah, menghindari pemakaian bahasa yang membingungkan atau kacau dan jargon. Nah, dan tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek. Itulah maksudnya kejelasan laporan ini. Oleh karena itu penting untuk dapat menghindari pemakaian bahasa yang membingungkan, karena tidak semua peserta itu dapat memahaminya. Lalu yang kedua itu relevan dengan tujuannya. Misalnya pemberian psikologis adalah untuk mendeskripsikan si klien. Nah, maka laporannya tersebut harus difokuskan pada dimensi psikologisnya, kelebihan dan keterbatasannya. Tidak mungkin pemeriksaan psikologis tapi berfokus pada IQ-nya. Nah, tidak seperti itu ya. Lalu yang ketiga itu pemanfaatan laporan, di mana tujuannya itu tidak hanya bagi klien, tetapi juga diharapkan lebih luas, misalnya bagi pendidikan, industri, dan lain sebagainya. Lalu kita masukin norma tes psikologi, di mana skor kasar suatu tes belum mempunyai arti apa-apa, sehingga harus dinormakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masing-masing alat tes yang digunakan. Nah, norma tes psikologi ini dapat disesuaikan dengan norma jenis kelaminnya, usia, dan lain sebagainya. Tidak mungkin norma orang dewasa itu diperuntukkan kepada anak-anak, nanti bakal berantakan. Yang kedua itu dari fenomena yang dilakukan, maka akan diperoleh pengkategorian apakah dalam kategori tinggi, sedang, dan sebagainya. Seperti itu. Lalu kita masuki selanjutnya tugas dan tanggung jawab asisten atau CO tester. Nah, tugasnya yaitu yang pertama meliputi menyediakan alat tes yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan tes. Nah, baik itu ruangan, lembar jawaban, buku soal, alat tulis, kunci, norma, dan lain-lain sebagainya. Alat tes tersebut sesuai dengan jumlah peserta tes. Menghitung semua perlengkapan dengan tepat, memeriksa keadaan lembar jawaban dan buku tes. Nah, itu dianya tugas dari asisten. Lalu tugas yang kedua itu melakukan pengecekan alat tes. Karena pengecekan itu penting karena jika alat itu tidak dicek, maka ada kemungkinan nanti pada pelaksanaan tes itu alat tes tersebut tidak memadai, nanti akan merugikan si peserta tersebut. Lalu yang ketiga itu mengganti alat tes dengan segera jika ada tester yang komplain dengan kelengkapan buku tesnya. Nah, itu sangat penting ya, karena jika ada tester yang komplain maka kita harus menggantinya, karena nanti kemungkinan kalau misalnya kita tidak menggantinya, jika tester komplain, maka selanjutnya jika ada pemeriksaan, maka masyarakat tidak akan percaya lagi kepada psikolog tersebut. Lalu yang keempat itu menunjukkan tempat duduk subjek. Nah, di sini itu tugas asisten harus sopan dan menunjukkan atau mengarahkan si subjek tersebut. Lalu yang kelima itu membagikan lembar jawaban, buku tes, dan pengumpulan lembar jawaban dan buku tes. Nah, menghitung jumlah lembar jawaban tersebut juga. Lalu yang keenam itu mengawasi jalannya pelaksanaan tes dengan memperhatikan sikap dan perilaku subjek atau tes T. Nah, asisten itu dianya berdiri di sisi kanan belakang tes T, di mana tidak boleh menutupi ruangan atau pandangan tes atau subjek. Lalu yang ketujuh itu pada saat menegur tes T yang bermasalah, suara CO tester itu dianya tidak boleh terdengar oleh peserta lainnya, karena jika terdengar akan mengganggu para peserta lainnya. Yang ke-8 itu mengarahkan tes T dengan menunjukkan gerak tubuh agar tidak mengganggu peserta lainnya.
Angka 9 itu memberikan aba-aba dengan gerak tubuh pada tester atau psikolog jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tester tiba-tiba pingsan atau sakit, maka akan melakukan tindakan segera untuk dapat menanganinya. Yang ke-10 itu memberikan aba-aba atau tanda jika tester lupa waktu atau batas waktu yang telah ditentukan. Yang ke-10 itu memantau tester jika ada tester yang belum paham dengan instruksi yang diberikan dengan mendatangi tempat duduk tester. Nah, dimana jika banyak tester yang bertanya dan tester tidak dapat menjangkaunya karena jarak terlalu jauh, maka si asisten ini dapat membantu tester. Lalu yang ke-11 itu asisten tidak boleh menyela atau memprotes instruksi dari tester secara frontal di hadapan tester, di mana tester itu harus memberikan bahasa isyarat atau mendekati tester dan memberikan masukan agar tidak mengganggu jalannya tes. Nah, itu penting ya, karena agar menjaga kenyamanan para peserta. Dan ke-11 itu asisten atau CO tester berhak memberikan masukan atau mengingatkan si tester jika ada hal yang terlupakan. Nah, seperti itu. Lalu yang ke-13 itu asisten harus lebih dahulu atau bersama-sama dengan tester tiba di tempat pengetesan agar mempersiapkan tes dengan baik. Nah, asisten tidak boleh datang telat atau si tester itu datang lebih awal lalu si asisten tersebut datang setelah si tester itu, tidak mungkin lah ya. Lalu yang ke-14 itu merapikan ruangan tes jika pengetesan telah selesai. Yang ke-15 itu melakukan pengskoringan di ruangan yang telah tersedia. Maksudnya pengskoringan itu melakukan proses penilaian atau perhitungan skor tes di ruangan yang tersedia. Lalu yang ke-16 itu memfilling data subjek dengan lengkap atau teratur atau rapi dengan cepat. Maksudnya itu proses pengisian data mengenai subjek tes atau penelitian harus dengan teliti dan teratur. Lalu yang ke-17 itu mengelompokkan data sesuai dengan nomor urut tes, dimana ini tuh harus sesuai dengan urutan tujuannya supaya dengan mudah untuk dapat melihatnya. Lalu yang ke-18 itu memfiling berkas yang akan diserahkan pada psikolog sesuai dengan bagian masing-masing, artinya memberikan penilaian atau perhitungan ya pada tes tersebut. Lalu yang ke-19 itu merapikan dan menyusun kembali segala perlengkapan yang digunakan pada saat scoring dan memfiling data. Tidak mungkin pada saat selesai tes itu peralatan atau perlengkapan itu semuanya berantakan lalu meninggalkan begitu saja, mungkin. Lalu yang ke-20 itu menghitung kembali perlengkapan yang ada. Nah, untuk memastikan, tujuannya itu untuk memastikan semuanya itu dianya lengkap pada saat selesai tes. Lalu ke-21 mempertanggungjawab hasil scoring dan kelengkapan data. Yang ke-22 itu memastikan berkas sudah sampai ke tangan para psikolognya dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas tentang masalah-masalah dalam pemeriksaan psikologis. Beberapa masalah atau hambatan dalam pemeriksaan psikologis antara lain yaitu yang pertama, ada klien tertentu yang mau mengelabui, dimana mengelabui ini tuh menipu psikolog pada jawaban inventory atau masalah yang disebut dengan fucking. Fucking terbagi menjadi atas dua jenis. Yang pertama fucking good, yakni impresif yang memberikan kesan baik dengan maksud agar diterima menjadi pegawai atau instansi yang dilamar. Lalu yang kedua itu fucking bad, dimana dengan tujuan buruk agar tidak diterima dalam suatu seleksi dalam kegiatan tertentu, misalnya kegiatan militer atau wajib militer, volunteer dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu fucking good, dimana cenderung mengikuti norma-norma masyarakat atau social desirability, di mana subjek memberikan jawaban yang dirasa benar, bukannya jawaban yang paling sesuai atau cocok dengan dirinya. Itu maksudnya.
Lalu cara untuk mengatasi masalah vaking antara lain yang pertama, mengajukan klien atau subjek untuk mengisi atau menjawab pertanyaan inventory secara tepat. Nah, walaupun tidak ada batasan waktu atau power test, jawaban-jawaban yang segera diberikan akan mengurangi vaking. Nah, situ tuh. Lalu kedua itu memberikan penjelasan mengenai pentingnya pengisian inventory tanpa mengungkap tujuan utama dari tes tersebut. Karena dengan demikian, dengan kita tidak mengungkapkan tujuan dari pengisian tersebut, maka kemungkinan kecil si peserta tersebut tidak melakukan kecurangan ya. Lalu yang selanjutnya itu dari sisi si klien, Nah, kesalahan persepsi seperti ada tidak percaya, ragu-ragu, tidak jujur, prasangka yang berlebihan, kapasitas klien yang bervariasi, pengalaman klien yang bervariasi, dan kepribadian klien yang ada normal dan abnormal. Abnormal tadi seperti tingkah laku yang tidak sesuai. Lalu yang ketiga itu bersumber pada situasi tes dan lingkungan. Nah, masalah waktu pelaksanaan tes tersebut ini dianya seperti molor atau dibatalkan. Nah, kondisi tersebut sehingga harus dilakukan penjadwalan ulang. Nah, itu yang menjadi masalah dalam si pengetesan. Tempat pelaksanaan tes yang kurang kondusif dan atau kurang nyaman, serta kurang rapi tempat atau lingkungannya, serta lampunya tersebut itu tidak memadai atau perlengkapan tidak memadai. Lalu yang keempat itu bersumber pada fasilitas, misalnya tersedia tidaknya macam-macam tes inventory seperti buku tes, alat tulis, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima itu bersumber pada psikolognya sendiri, misalnya kapasitas psikolognya mampu atau kurang mampu. Nah, seperti itu. Lalu kepribadian psikolognya, introvert atau extrovert. Lalu pengalaman psikolog. Nah, sudah banyak pengalamannya kah, atau masih sedikit kah, atau bahkan masih kecil kah pengalaman psikolognya? Itu menjadi masalah dalam tesnya. Lalu nilai dan moral psikolognya, ataukah psikolognya itu bermoral atau mempunyai cacat moral. Nah, seperti itu akan menjadi masalah dalam pengetesan. Nah, oleh karena itu kita perlu menghindari permasalahan dan sedemikian mungkin untuk mengatasi masalah tersebut agar pelaksanaan tes tersebut dapat berjalan dengan lancar dan membuat para peserta itu nyaman pada saat pengetesan. Demikianlah presentasi saya tentang prosedur pelaksanaan psikodiagnostik. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.